Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassobihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat berupa kesehatan sehingga kita dapat melanjutkan pembelajaran di semester 2 ini. Dan tak lupa kita kirimkan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga anak-anak ustazah dalam keadaan sehat walafiat beserta seluruh anggota keluarga di rumah. Anak-anak ustazah tetap semangat dan selalu semangat dalam mengikuti proses pembelajaran daring ini. Sebelum kita mulai proses pembelajaran ini, marilah kita bersama-sama berdoa dengan menerapkan adab berdoa yang baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman nafi'ah warzuqna fahman wasi'ah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ustazah ucapkan kepada anak-anak ustazah yang telah berdoa dengan sungguh-sungguh. Semoga doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala serta diberi kemudahan dan pemahaman kepada ananda semua dalam mengikuti proses pembelajaran ini. Anak-anak ustazah akan menyampaikan sebuah hadis riwayat Muslim yang menyatakan siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Baiklah, anak-anak ustazah, pada materi tema 6 dan 7 khususnya pembelajaran IPA, kita akan membahas tentang ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi. Tujuan pembelajarannya adalah agar ananda mengetahui tentang perbedaan ciri pubertas laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi. Anak-anak ustazah, sebelum kita masuk pada ciri pubertas laki-laki dan perempuan, kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Jadi, arti dari pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran dan volume tubuh. Contoh, ketika anak-anak ustazah masih bayi sampai saat ini, ukuran tubuh atau tinggi badan dan berat badan semakin bertambah. Kemudian, arti perkembangan adalah proses perubahan fungsi alat tubuh menuju kesempurnaan atau kematangan. Seperti contohnya, waktu kecil anak-anak ustazah belum bisa memegang suatu benda, artinya masih dalam tahap belajar. Tetapi pada saat ini sudah bisa memegang bahkan mengangkat benda yang lebih berat. Yang berikutnya adalah tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia, dimulai dari bayi sejak lahir sampai berumur 24 bulan. Kemudian balita berumur 2 sampai 5 tahun. Yang berikutnya anak-anak berumur 5 sampai 12 tahun. Yang berikutnya remaja berumur 12 sampai 19 tahun. Yang berikutnya dewasa berumur 20 sampai 45 tahun. Dan yang terakhir disebut lansia berumur di atas atau lebih dari 45 tahun.
Kita masuk pada masa pubertas. Jadi, masa pubertas berdasarkan tahap perkembangan dan pertumbuhan pada manusia terjadi pada masa remaja. Kemudian, masa pubertas adalah masa di mana manusia mengalami perkembangan organ reproduksi. Dan masa pubertas antara anak laki-laki dan perempuan terjadi pada usia yang berbeda. Masa pubertas laki-laki dan perempuan menghasilkan hormon yang mempengaruhi perubahan fisik dan tingkah laku. Masa pubertas seorang anak laki-laki yang pertama terjadi pada usia 12 hingga 16 tahun. Yang kedua, menghasilkan hormon testosteron. Yang ketiga, mengalami mimpi basah. Arti mimpi basah adalah keluarnya sel sperma dari alat kelamin laki-laki. Terjadi karena testis sebagai organ penghasil sperma telah penuh. Kemudian, masa pubertas pada anak perempuan yang pertama terjadi pada usia 10 hingga 16 tahun. Yang kedua, menghasilkan hormon estrogen. Yang ketiga, mengalami menstruasi. Arti dari menstruasi adalah keluarnya darah dari alat kelamin perempuan. Menstruasi terjadi karena peluruhan dinding rahim yang tidak dibuahi oleh sel telur. Ciri-ciri fisik pada masa pubertas. Untuk laki-laki, yang pertama, suara menjadi lebih berat. Yang kedua, tumbuh jakun. Yang ketiga, tumbuh kumis, jambang, dan jenggot. Yang keempat, tumbuh rambut halus di ketiak dan sekitar alat kelamin. Yang kelima, keringat semakin banyak dan tumbuh jerawat. Yang keenam, otot menjadi lebih kuat dan dada menjadi berbidang. Yang terakhir, mengalami mimpi basah. Kemudian, untuk perempuan yang pertama, suara menjadi lebih nyaring. Yang kedua, pinggul melebar. Yang ketiga, payudara membesar. Yang keempat, tumbuh rambut halus di ketiak dan sekitar alat kelamin. Yang kelima, keringat semakin banyak dan tumbuh jerawat. Yang keenam, kulit menjadi lebih halus. Dan yang ketujuh, mengalami menstruasi. Kita masuk pada perbedaan fisik laki-laki sebelum dan setelah masa pubertas. Sebelum masa pubertas, perbedaan fisik laki-laki yang pertama, badan belum terlalu kuat. Yang kedua, dada belum berbidang. Yang ketiga, jakun belum tumbuh. Yang keempat, kumis, jambang, dan jenggot belum tumbuh. Dan yang kelima, rambut halus pada ketiak dan sekitar alat kelamin belum tumbuh. Sedangkan setelah masa pubertas, yang pertama, badan semakin kuat. Yang kedua, dada sudah berbidang. Yang ketiga, jakun mulai tumbuh. Yang keempat, kumis, jambang, dan jenggot mulai tumbuh. Dan yang kelima, rambut halus pada ketiak dan sekitar alat kelamin sudah tumbuh. Yang berikutnya adalah perbedaan fisik perempuan sebelum dan setelah masa pubertas. Perbedaan fisik perempuan sebelum masa pubertas, yang pertama, badan belum terlalu kuat. Yang kedua, pinggul belum lebar. Yang ketiga, payudara belum membesar. Yang keempat, tidak sering berkeringat. Yang kelima, rambut halus pada ketiak dan sekitar alat kelamin belum tumbuh.
Sementara setelah masa pubertas, perbedaan fisik perempuan yang pertama adalah badan semakin kuat, yang kedua pinggul sudah mulai melebar, yang ketiga payudara mulai membesar, yang keempat lebih sering berkeringat, dan yang kelima rambut halus pada ketiak dan sekitar alat kelamin sudah tumbuh. Cara mengatasi permasalahan pada masa pubertas di bidang kesehatan. Yang pertama, mandi secara teratur. Yang kedua, membersihkan wajah secara teratur. Yang ketiga, membersihkan organ reproduksi secara rutin. Yang keempat, memakai pakaian dalam yang bersih, longgar, dan menyerap keringat. Dan yang kelima, perempuan wajib mengganti pembalut minimal 2 kali sehari. Sedangkan cara mengatasi permasalahan pada perilaku, yang pertama adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua memilih teman bergaul yang baik, yang ketiga mendengarkan nasihat orang tua, yang keempat berpikir dan melakukan hal yang positif, yang kelima memilih bacaan, tayangan dan sosmed yang baik, yang keenam mencari informasi terkait pubertas dan kesehatan reproduksi. Perilaku dan sifat remaja saat masa pubertas. Yang pertama, mulai memperhatikan penampilan. Yang kedua, memiliki rasa ingin tahu yang besar. Yang ketiga, mulai ada rasa tertarik dengan lawan jenis. Yang keempat, menjadi lebih mandiri dalam melakukan aktivitas. Yang kelima, menginginkan kebebasan sehingga tidak mau diatur. Dan yang keenam, emosi mudah berubah sehingga lebih sensitif dan mudah tersinggung. Terima kasih Ustazah ucapkan kepada Ananda semua yang telah mengikuti pembelajaran ini dengan ikhlas. Semoga kerja keras Ananda akan membuahkan hasil yang bagus. Sebelum Ustazah tutup pembelajaran kali ini, marilah kita baca doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala hilaf dan salah. Ustazah akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.